Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk mata kuliah pengantar robotika. Pada kali ini akan disampaikan pokok bahasan tentang sistem controller robot. Program ini adalah merupakan program inovasi pembelajaran digital tahun 2020 yang diterima STIMIKA Jakarta, STI dan K. Sistem kontrol robot. Jadi terdapat dua buah jenis sistem kontrol, yaitu sistem kontrol loop terbuka atau disebut dengan open loop system dan sistem kontrol tertutup atau closed loop system. Jadi sistem ini digunakan untuk mengendalikan atau kontrol pada suatu robot. Apa itu loop terbuka dan tertutup? Kontrol loop terbuka yaitu adalah merupakan suatu kontrol loop yang dinamakan dengan umpan maju atau feed forward control. Jadi kendali untuk umpan maju dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. Di sini digambarkan misalkan ada bagan situ, ada dimulai dari referensi gerak, kemudian masuk ke dalam suatu controller, kemudian nanti akan digunakan untuk menggerakkan robot ya. Jadi pada kontrol loop terbuka atau feed forward control ini sistem kontrol yang outputnya yang keluar dari kontrol tadi tidak diperhitungkan ulang oleh controller, jadi langsung masuk ke robot. Sedangkan kontrol loop tertutup ya, jadi pada gambar tersebut ya, jika ada hasil gerak aktual telah sama dengan referensi, maka input controllernya akan sama dengan 0. Artinya controller tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Setelah referensi gerak, kemudian masuk ke dalam controller robot, kemudian akan bisa kembali lagi gitu ya. Kembali lagi untuk ke referensi gerak controller robot. Nah, kemudian dari robot itu ada hasil gerak yang semuanya dibaca nantinya adalah oleh sensor. Kemudian kontrol cerdas adalah dinamakan dengan intelligent controls, adalah sistem kontrol yang berdasarkan pada algoritma yang dipandang cerdas. Jadi ada algoritma dipandang intelijen atau cerdas, ini dinamakan dengan intelligent control. Kata intelligent control telah menjadi baku dalam dunia kontrol ya, setelah algoritma pemrograman yang dapat meniru kecerdasan manusia berhasil dikaji dengan baik ya. Jadi ini adalah pengontrol atau kontrol yang dipandang sebagai kontrol cerdas gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi algoritma pemrogramannya ini bisa meniru intelijen atau kecerdasan dari manusia ya. Dan AI dalam robot. Jadi saat ini banyak robot-robot yang telah memanfaatkan teknologi intelligence atau kecerdasan. Jadi kecerdasan yang diambil oleh pengetahuan untuk kecerdasan manusia itu dalam konsep intelligence yang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah dalam konteks robotika ini adalah suatu algoritma cerdas yang diprogramkan ke dalam controller robot. Jadi controller yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan robot tadi itu diprogram sedemikian rupa sehingga terdapat suatu kecerdasan buatan di sana. Dua pertanyaan dasar pada para filsuf sejak ribuan tahun, bagaimana pikiran manusia itu bisa bekerja, kemudian dapatkah yang bukan manusia itu bisa berpikir gitu ya. Hanya setelah dikatakan sekarang ilmu AI tadi sudah bisa dimanfaatkan untuk agar
robot-robot yang dibangun tadi sudah memiliki kecerdasan seperti human ya, manusia ya. Jadi, sehingga pertanyaan ini itu terjawab gitu ya, bagaimana manusia itu bisa bekerja. Jadi impian penemuan berusaha untuk memformulasikan bagaimana otak atau pikiran manusia itu bekerja. Kemudian setelah bisa dibuatkan teknologinya, maka kemudian dimasukkan ke dalam atau diimplementasikan ke dalam robot yang bukan manusia ya. Apakah yang bukan manusia itu bisa berpikir? Kemudian, ini adalah contoh bagian dari aplikasi cerdas dalam dunia robotik. Di sini ada input yang masuk ke dalam controller berbasis artificial intelligence ya. Kemudian masuk ke sistem robot. Jadi penggunaan AI dalam controller dilakukan untuk mendapatkan sifat dinamik controller tersebut, sehingga menjadi cerdas. IM interaksi manusia dan robot. Kehadiran robot dalam kehidupan manusia ini makin hari bisa disadari makin banyak manfaatnya, sehingga interaksi manusia dan robot atau mesin ya, human machine interaction ini dapat dinyatakan dalam 3 tingkatan, yaitu manusia sebagai kontrol robot sepenuhnya, kemudian manusia sebagai manajer dari operasi robot, dan manusia dan robot berada dalam kesetaraan. Ini adalah interaksi antara manusia dengan robot. Contohnya manusia sebagai controller ya. Ada mata, kemudian tangan ya. Ini adalah aktuatornya, makanya ini adalah sensor. Jadi manusia sebagai controller. Ini adalah manufaktur yang ada yang dimiliki oleh robot. Kemudian manusia sebagai pengontrol. Ini manusia digunakan untuk mengontrol robot yang ada. Contohnya manusia sebagai manajer robot. Tugas secara detail dilakukan oleh robot, sehingga tugas secara keseluruhan dilakukan oleh operator. Dalam hal tertentu sudah dimuati kemampuan kontrol secara otomatis, yaitu umpan balik, seperti kontrol posisi tiap sendi, kontrol kecepatan rotasi, dan kontrol torsi. Kemudian dari segi operasional, dalam tugas-tugas tertentu robot dalam kelas ini masih memerlukan arahan dari operator. Jadi di sini adalah manusia sebagai manajer robot. Ini perbedaan antara manusia dan robot. Ini adalah manusia, misalnya mudah letih, kemudian robot mesin tidak akan letih. Manusia bisa kurang presisi, robot sangat presisi. Ya, ketika programnya berjalan, maka robot akan melakukan pekerjaan yang sangat presisi. Kemudian kualitas kerjanya tidak stabil, ya, robot kualitas kerjanya stabil. Manusia pengalaman banyak, dinamis. Kemudian robot suka dibuat dinamis dalam akomodasi kamar kerja. Kemudian manusia memiliki pengetahuan yang bersifat global. Robot tentunya adalah tergantung dari program yang dimasukkan dalam robot tersebut. Kemudian manusia mengerti tugas secara alami, ya, artinya dalam hal ini mudah beradaptasi. Sedangkan robot memiliki kemampuan adaptasi yang sangat terbatas, tergantung dari programnya. Jadi ini sistem controller yang ada. Contohnya ya, misalkan di sini. Ini adalah robot punya sensor, kemudian masuk di analog atau digital, data apa yang diambil ya, masuk ke rangkaian pemrosesnya, kemudian data analog atau digitalnya untuk menggerakkan aktuator yang gerakan robot ya. Rangkaian controller berbasis prosesor yang dapat digambarkan untuk menggerakkan suatu robot. Kemudian ini sistem controllernya, terminal input output controller di atas
gambar tadi ya adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Kemudian jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan DAC ya. Ini adalah digital to analog converter, karena yang dibutuhkan adalah output yang analog. Jika yang dikendaki adalah pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog to digital converter atau ADC. Oke, ini gambarannya. Jadi controller berbasis prosesor dengan suatu user interface ya. Sebenarnya ada rangkaian prosesornya, ada inputnya, misalkan ada keyboard, outputnya monitor, I/O untuk komunikasi di sini di bawah, dan di kanannya, di kirinya ada input yang berasal dari I/O. Kemudian input on/off. Input kategori ini bekerja dalam dua keadaan, yaitu on dan off ya. Atau on disimpulkan dengan 1, off disimpulkan dengan 0. Ini berdasarkan pada level tegangan transistor logik. Di 5 volt biasanya digunakan untuk logika 1, kemudian 0 volt digunakan untuk logika 0. Ini contoh input analog. Controller memerlukan komponen pengolah ADC untuk dapat mengakomodasi input ini. Contohnya adalah gambar ADC. Ada input analog. Kemudian ada microcontroller yang memfasilitasi memiliki fasilitas ini dalam chipnya. Contoh gambarannya. Kemudian pengolah khusus sistem bus. Beberapa macam sensor tidak dapat langsung dihubungkan ke dalam input port digital ataupun analog tanpa bantuan rangkaian penyelaras atau konverter ya, yaitu ADC atau DAC. Sebagai contoh, ya, sinyal output sensor kecepatan atau posisi motor servo biasanya berbentuk pulsa yang nilainya sebanding dengan putaran dari poros motor. Kemudian penggunaan kamera digital juga memerlukan perlakuan khusus ya, dalam interfacing-nya. Hal ini juga termasuk dalam kategori sensor yang dihubungkan dengan perlakuan bus yang ada. Kemudian output on/off ya, sama halnya dengan input on/off ya. Jadi outputnya dikategorikan dengan dua keadaan on dan off atau 1 dan 0. 5 untuk logika 1 ya, dan 0 volt untuk logika 0. Ini gambarannya untuk output analog. Jadi berguna untuk mengemudikan aktuator yang bekerja berdasarkan linear, ya. Seperti misalnya motor DC atau AC, heater, kemudian linear control valve. Ya, karena kontrolnya berbasis pada digital, maka dia perlu pengkonversi atau konverter dari digital to analog. Baik, itu saja pembahasan untuk pokok bahasan controller ya pada robot. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali.